Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan Teaching at Direct Level atau TARL pada proses pembelajaran di sekolah menengah atas dengan materi ekosistem. Nah, pada video kali ini saya akan memulai yaitu dengan kegiatan awal pada proses pembelajaran seperti biasa, pengambilan absen, di mana kita mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kognitif atau pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, pada pembelajaran ekosistem ini, saya memulai pembelajaran itu dengan mengadakan kuis seperti ranking 1, di mana pada kuis ini setiap peserta didik itu dibagikan lembar jawaban, di mana pada lembar jawaban itu nantinya peserta didik akan menuliskan jawaban dari pertanyaan yang saya sediakan. Nah, di situ tuh peserta didik nanti siapa yang tidak mampu menjawab pertanyaan yang telah disediakan di depan kelas itu nanti akan mundur atau memisahkan diri, sehingga nanti di akhir akan didapatkan peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan secara keseluruhan atau yang paling banyak kayak gitu. Nah, pada proses kegiatan yang ranking 1 ini, peserta didik itu menjawab pertanyaan dengan jangka waktu 1 menit untuk setiap pertanyaan. Pertanyaan yang disediakan mewakili setiap TP yang akan dipelajari, sehingga nanti diharapkan peserta didik itu diketahui kemampuan awalnya di bagian mana atau TP mana yang mereka paling banyak kurang memahami dari konsep awal materi tersebut. Selain menggunakan kuis ranking 1, Teaching at Direct Level ini atau diagnosa awal terhadap peserta didik itu bisa juga menggunakan aplikasi yang bisa langsung menghitung berapa persentase dari hasil tes yang dilakukan, seperti Quizzes mungkin, atau Gform, atau juga bisa menggunakan aplikasi lainnya. Namun kendalanya di sini untuk sekolah atau daerah yang mungkin akses internetnya kurang memadai, atau memang juga dari fasilitas dari peserta didiknya sendiri. Nah, inilah yang saya alami kemarin, di mana terkendala dari fasilitas dari peserta didiknya sendiri, di mana ada beberapa yang mengalami kesulitan dari paket internet seperti itu. Nah, solusinya adalah seperti yang saya lakukan itu, namun juga perlu ada beberapa perbaikan untuk kegiatan ranking 1 tersebut. Kita harus benar-benar melakukan cek atas jawaban peserta didik itu, cek secara manual seperti itu. Memang agak lebih sulit karena kita harus memastikan bahwa jawaban yang mereka tulis itu memang benar. Nah, sebelumnya di awal juga harus dilakukan dengan jelas peraturan dari kuis tersebut. Nah, tujuan saya memakai waktu itu menetapkan waktu dari setiap soal itu adalah untuk meminimalisir terjadinya siswa tersebut melakukan diskusi ketika ujian itu atau tes tersebut, sehingga hasil yang didapatkan memang berdasarkan kemampuan dari peserta didik. Nah, dari video terlihat bahwa setiap peserta didik yang tidak mampu menjawab soal dengan benar, maka akan disuruh berdiri ke belakang memisahkan diri, sehingga nanti di akhir akan didapatkan berapa jumlah peserta didik yang mampu menjawab soal dengan benar secara keseluruhan. Pada pembelajaran yang telah saya laksanakan tersebut, saya tidak mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kognitif dari hasil kuis tersebut. Namun, pemenang atau istilahnya yang mereka masih bertahan dengan mampu menjawab kelima soal tersebut, maka siswa tersebut bertindak sebagai ketua kelompok yang bebas memilih anggota kelompoknya. Nah, jadi setiap kelompok itu dicampur
antara kognitif yang rendah kemudian kognitif yang sedang. Seharusnya, sebaiknya itu dibuatkan kategori siswa yang mampu menjawab jawaban soal secara keseluruhan itu dikategorikan menjadi siswa dengan kognitif yang tinggi. Nah, karena di sini saya menggunakan 5 soal yang mewakili setiap TP, setelah pembagian kelompok, pengerjaan tugas secara berkelompok, itu saya mendatangi setiap kelompok untuk mengetahui bagaimana mereka mengerjakan tugas yang telah diberikan. Meskipun ada beberapa peserta didik itu ternyata masih bingung gitu dengan materinya dan masih banyak yang kurang paham. Nah, disinilah peran guru untuk membantu mereka memahami materi tersebut. Nah, jika mereka dikelompokkan menjadi satu peserta didik dengan pemahaman yang rendah, itu sebenarnya lebih memudahkan. Nah, memudahkan guru untuk mendampingi mereka mengerjakan atau memberi masukan atau memberi tambahan materi lagi gitu. Selain itu juga memberikan tugas yang beragam. Seharusnya diberikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, di sini saya belum memberikan tugas sesuai kemampuan dan belum menerapkan LKPD yang berbeda-beda terhadap mereka. Saya masih menyamaratakan peserta didik tugasnya di sini maksudnya yang mana karena pembagian kelompoknya itu di awal sudah saya sampaikan itu belum mengelompokkan sesuai dengan kemampuannya karena masih sama ratakan dengan harapan ketika itu mereka bisa berdiskusi gitu. Jadi ketika mereka peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi kognitifnya itu bisa membantu peserta didik yang kemampuan kognitifnya itu masih rendah. Tujuan awalnya seperti itu. Namun pada penerapan teaching at the level itu bukan seperti itu. Di akhir pembelajaran seperti biasa saya memberikan penekanan pada materi yang sudah diberikan. Nah, peserta didik ini juga melakukan presentasi terhadap hasil kerja mereka. Namun demikian dari hasil presentasi itu nanti saya coba lihat di bagian mana penjelasan dari peserta didik ini yang rasanya belum mencakup apa yang seharusnya gitu. Nah, dari sanalah saya mengambil kesimpulan bahwa masih perlu penekanan pada materi ini, materi A atau materi B kayak gitu. Jadi sehingga materi yang ditekankan itu bukan semuanya, tapi lebih ke materi esensial atau materi yang benar-benar peserta didik itu masih banyak kelirunya atau kurang paham gitu, seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian video kali ini. Terima kasih.